Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Allahu ta'ala bil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak, sedaya mas-mase, mbak-mbake ingkang kawula hormati lan mugi tansah dipun rahmati Allah taala. Ning sakderenge ini ada yang dari luar Jawa ndak? Ada. Lah aku nek nggo Jawa ki nek Semelang ora mudeng lho. Padahal tanem kan penting. Ya. Nggih, nggo Indonesia mawon nggih. Ya, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmatnya, baik berupa nikmat sempat, nikmat sehat, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Berbicara masalah syukur, kalau kita mengambil perkataan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah mengatakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian akan aku Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita semuanya. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, kepadaku, dan jangan kalian ingkar kepadaku. Allah hormati, yang saya hormati, syukur pada hakikatnya, kalau kita mengambil perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, beliau mengkategorikan hakikat syukur itu ada tiga ekspresi. Yang mana ekspresi itu diibaratkan seorang raja ketika melakukan perjalanan jauh, pengen ditemani oleh seseorang, sehingga raja tadi memberi sebuah hadiah yang namanya kuda. Lah, ketika orang itu diberi kuda oleh seorang raja, ekspresi yang pertama yaitu orang itu bahagia karena mempunyai kuda, dan dia melihat
tidak ingin melihat siapa yang memberi kuda itu. Karena apa? Dia hanya membutuhkan ingin berjalan jauh, sehingga membutuhkan kuda. Sehingga dia tidak melihat kalau kuda ini yang memberikan adalah raja. Maka kalau dia mendapatkan kuda bukan dari seorang raja, dia bahagia. Karena dia hanya cukup mendapatkan kuda. Dia bahagia itu karena punya kuda. Nah, orang yang seperti ini itu ya, menurut beliau Imam Al-Ghazali itu belum dikatakan orang itu bersyukur. Karena ya dia tidak mau berterima kasih kepada raja. Karena dia hanya bahagia karena dia mendapat kuda. Tapi kalau yang kedua, dia bahagia mendapatkan kuda karena apa? Diberi oleh seorang raja. Ya. Dia bahagia karena diberi oleh seorang raja. Sehingga karena ini adalah pemberian seorang raja, maka ya orang ini pasti akan senantiasa berterima kasih, menemani ketika disuruh oleh seorang raja untuk mungkin membawakan barangnya, mungkin akan mau. Dan ini juga oleh beliau Imam Al-Ghazali, ini adalah orang soleh. Ini mengakui kalau apa yang didapatkannya itu adalah dari rajanya. Sehingga dia akan berbuat baik pada raja. Kemudian ekspresi syukur yang ketiga, itu dia bahagia mendapatkan kuda karena dia mendapatkan kuda dari raja dan paham kenapa raja itu memberikan kuda. Ya. Jadi raja itu memberikan kuda karena raja itu berkeinginan ya, agar orang ini senantiasa dekat dan mau senantiasa menemani raja. Dan inilah menurut perkataan beliau Imam Al-Ghazali, hakikat syukur yang sungguhnya adalah yang ketiga ini. Artinya apa? Artinya ketika orang itu mendapatkan sesuatu ya, dan itu dari seorang raja, maka ya apapun yang diperintahkan rajanya, apapun yang diinginkan rajanya, sekalipun dia itu capek, tapi kalau rajanya menghendaki, dia melaksanakannya. Itulah makna syukur, hakikat syukur yang sungguhnya. Maka ya kalau kita ingin mengambil ekspresi syukur dari beliau Imam Al-Ghazali ini, maka tentunya kita tadi, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan sampai saat ini itu adalah dari Allah Ta'ala, maka agar supaya Allah itu senantiasa meningkatkan, menambah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, maka kita harus senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Kemudian tak lupa mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengambil kepada peringatan dari Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu bukan karena kayanya, bukan karena hartanya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu bukan karena pinternya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu bukan karena jabatan yang tinggi, bukan. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Orang yang paling bertakwa. Dan kita 1 bulan yang lalu ya, kita sudah dididik, dibiasakan oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang takwa. Maka marilah kita berusaha untuk istiqomah, ya, melakukan amalan-amalan yang
kita lakukan pada bulan puasa, dan itulah ciri-ciri orang yang takwa. Ya, orang yang takwa itu adalah orang yang apa? Puasa, orang yang mau berpuasa, orang yang ringan untuk melakukan puasa. Poso 1 bulan penuh kuat. Apa meneh gur poso Senin Kemis gitu, ini kan harusnya kan gitu. Ya, itulah orang takwa. Maka sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, ya, ketika kita orang Islam itu bisa berpuasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan, dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, ya, itu Rasulullah mencatat seperti puasa orang itu adalah 1 tahun penuh loh. Ini ya, maka mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, ya, pada bulan Syawal kemarin semuanya melakukan puasa Syawal. Mudah-mudahan. Tetapi kalau belum, tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya, dan harus untuk punya niatan. Karena apa? Karena Rasulullah dulu kan pernah puasa Muharram, ya, puasa Muharram. Puasa Muharram itu kan Rasulullah pertama kali kan hanya puasa di tanggal pinter Bu? Berapa Bu? Muharram tanggal berapa Bu? 10. Kan hanya tanggal 10. Tetapi ketika di Madinah, ya, di Madinah itu melakukan puasa tanggal 10, itu ke orang-orang Yahudi juga puasa. Ya. Lah ditanya, kenapa kamu kok puasa? Ya, karena saya berterima kasih kepada, ya, kemenangan Musa atas Firaun. Nah, lah Rasulullah mengatakan bahwa yang berhak puasa itu sebenarnya harusnya saya, seperti itu. Ya, maka Rasulullah kan punya niatan. Kalau begitu biar puasa kita, wahai para sahabatku, tidak sama dengan orang Yahudi, maka saya berniat di tahun yang akan datang, saya akan puasa Muharram itu di tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Biar tidak sama dengan orang Yahudi. Tetapi takdir Allah Ta'ala, di puasa Muharram di tahun berikutnya Rasulullah sudah meninggal. Maka dari itu, ya, saya mengajak, menghimbau agar supaya kita itu dicatat, ya, oleh Allah Ta'ala sebagaimana berkata Rasulullah, puasa 1 tahun penuh, maka ya kita niat semuanya untuk di bulan Syawal yang akan datang, jikalau Allah itu masih memberi umur panjang kepada kita semuanya, mari kita untuk melakukan puasa Syawal. Karena tadi itu adalah ciri orang takwa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala agar supaya kita menjadi orang takwa? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Maka nek sholat tarawih saja, sholat lain saja pas Ramadan itu kita itu kuat. Ora bolong. Ndak bolong tuh Mas, nggak mungkin bolong. Masa wong pondok pesantren kok bolong, ya ora mungkin tuh. Ya. Nek muridku sanawi koncone Manda, koncone Salman ngono ya bolong. Bolong jelas. Tarawih bolong. Wong tarawih koncone kok iso bolong ya aneh to. Boro-boro tarawih posone bolong apa meneh. Boro-boro poso salat wajibe bolong. Ya, poso salat wajib bolong. Loh, jadi kalau kita itu bisa sholat tarawih 1 bulan penuh, kenapa di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya sampai bulan Ramadan lagi, kenapa kita tidak kuat, tidak mau untuk melakukan sholat lain? Padahal di dalam surat Al-Isra ayat 78 kan Allah sudah menjamin kepada kita semuanya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asaka ayyab ataka buka maqamah mahmuda. Ketika kita itu mau sholat lail, sholat malam, itu kan akan ditempatkan di maqamah mahmuda, di tempat yang terpuji. Itulah orang-orang takwa. Ya. Ini takwa. Selain itu, takwa sebagaimana yang sering kita, terutama saya ketika mau mengawali pengajian, ya, itu kan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qolan sadida. Dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya. Dan wa qulu qolan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Kenapa? Yuslih lakum a'malakum. Karena ketika kita itu takwa dan berkata yang benar, Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah itu akan menjaga amalan-amalan kita semuanya. Kita itu akan senantiasa dijaga amalan kita semuanya. Dan wa yaghfir lakum dunubakum, dan dengan takwa itu Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya. Jadi kan biasa ya kalau kita itu ingin melakukan suatu perbuatan, terutama mau pengajian ini, itu kan ada bisikan, mangkat ora. Lah kalau kita itu takwa kepada Allah Ta'ala, itu Allah itu akan membimbing kita, menguatkan kita berangkat seperti itu. Sehingga apa? Kita berangkat. Ya. Itu karena takwa tadi. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita yang sudah dididik, dibiasakan oleh Allah Ta'ala kemarin di bulan Ramadan, maka mari kita minta kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan istiqomah agar supaya betul-betul menjadi orang takwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada suri tauladan kita semuanya, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, memang sudah saya sengaja. Wong masalahnya apa? Saya itu nek dikasih materi dengan tema niku wektune kudu rada dawa karena mempersiapkannya rada kudu tenanan. Tapi nek orang golek tema dhewe itu rada gampang. Sehingga saya tadi sebetulnya ngisi di Gunung Kancil, akhirnya saya pulang sampai di rumah jam 4 ya. Terus kon ngisi Gunung Kancil terus ngisi kene, aduh. Akhirnya Gunung Kancil tak limpahkan kepada tukaran sama Pak D. Jalil. Ya, ini. Dan kali ini saya diberi materi tentang apa, Mas? Ya, kisah teladan Luqmanul Hakim, tadi anaknya. Sebetulnya ini dalam surat Luqman sebetulnya. Ya, dalam surat Luqman. Ya. Sebelum saya berbicara lebih banyak, nih, kita ketahui dulu kenapa Luqmanul Hakim ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang keberapa, Bu? Surat Luqman surat yang keberapa, Bu? 31, Bu. Surat yang ke-31 surat Luqman itu. Kulo niku apa? Saya itu hafal karena apa? Dulu istri saya ngajar TK, itu menyanyikan lagu hafalan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi 1 Al-Baqarah, 2 1 Al-Baqarah. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Sampai kulo niku riyen apa sampai 50 atau berapa surat itu. Akhirnya masalahnya apa? Anaknya diwarai umine, terus yang ngomah nyanyi, terus saya yang nyimak terus jadi kenapa? Niku. Terus surat Luqman mungkin dipun patosi piyambak. Kenapa kok Luqman itu diabadikan dalam Quran oleh Allah Ta'ala? Sebetulnya Luqman itu hanya seorang budak. Menurut perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau itu adalah hanya seorang budak. Tapi meskipun seorang budak, menurut Imam As-Sa'di, beliau itu adalah seorang ahli hikmah. Seorang ahli hikmah itu orang yang perkataannya tidak sembarangan. Bahkan berkata A itu betul-betul kejadian A. Berkata B betul-betul kejadian B. Itulah ahli hikmah. Beliau seorang yang bijaksana, seorang ahli agama. Sehingga beliau itu
meskipun seorang budak itu sering dijadikan sebagai panutan, acuan. Maka sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, sebetulnya kata Luqman itu hanya 2 kali diulang oleh Allah Ta'ala di surat Luqman tadi. Dan beliau itu hidup pada masa Nabi Daud. Nabi Daud. Ya. Lah, apa yang beliau lakukan ketika mendidik anaknya? Paling tidak ada 3. Paling tidak 3. Yang pertama itu adalah beliau senantiasa mengingatkan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Ta'ala. Wahai anakku, janganlah engkau membanding-bandingkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Ini tentang mensekutukan Allah Ta'ala, membanding-bandingkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Ini saya tidak akan berbicara lebih banyak. Ya. Yang jelas intinya ya kita itu tentang apa itu beribadah kepada Allah Ta'ala itu hanya semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita itu menjadikan HP kita itu ya HP kita itu bisa itu menjadikan berserikat dengan Allah Ta'ala loh. Jadi kalau HP kita itu mengalahkan panggilan Allah Ta'ala hayya 'alas shalah itu bisa menjadikan tandingan kepada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala memanggil kok HP ini ya lu tertarik dengan HP-nya. Oh. Ini jangan sekali lagi itu. Ya, makna berserikat, makna bersekutu. Loh, bersekutu kan bersekutu, itu kan bersekutu. Ada tandingannya. Nah, dan ini sekali lagi siapa? Luqman itu senantiasa mengingatkan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, ya, janganlah engkau mensekutukan Allah Ta'ala." Karena yang namanya mensekutukan Allah Ta'ala itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa ya, mensekutukan Allah Ta'ala. Ini tentang yang pertama. Terus yang kedua, ya, didikan dari Luqmanul Hakim pada anaknya itu adalah tentang wawasainal insana biwalidayhi ya. Hamalat ummuhu wahnan ayah. Terus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini alhamdulillah. Jadi kalau saya tuh ngisi pengajian, ya baru kali ini pemudanya sangat banyak. Itu saya rada lega, ya, rada seneng. Ada harapan, ya, ada harapan yang akan menggantikan orang tua termasuk saya ya. Kalau nanti mati. Meskipun yang hadir di sini ya bukan orang sini, meskipun bukan orang sini. Tapi saya bangga. Nek pengajian kayak nek cah nome seperti ini. Karena apa? Selama ngisi Arsada di 13 tempat itu nggak ada ya pemuda-pemuda seperti ini, nggak ada. Kecuali di sini. Kali ini. Kali ini. Mudah-mudahan tidak hanya kali ini tok, Ya. Dan seterusnya. Jadi itu yang senantiasa dididik oleh Luqmanul Hakim kepada anak itu adalah tentang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Paling tidak ada 2 kisah pada masa sahabat. Ya, yang pertama adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Mungkin ini juga tidak asing kisahnya ini. Sebetulnya Uwais Al-Qarni itu ya beliau hanya anak yatim ya, anak yatim yang tidak punya. Bahkan dalam kisahnya itu hanya memiliki 2 helai pakaian, ya. Dan beliau hidup bersama ibunya, Dan beliau itu tinggal di Yaman. Ya. Dan beliau itu pengen sekali ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah di Madinah pada zaman dengan Madinah itu jaraknya 400 km kurang lebih. Ya.
Beliau mengimpi-impikan ketemu dengan Rasulullah. Tetapi ini ada dua kisah ya. Kisah yang satu ini, yang satu tentang menggendong ibunya itu. Ya. Jadi beliau itu kepingin ketemu Rasulullah, tapi ya beliau senantiasa terhalang-halangi karena apa? Merawat orang tuanya. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal, ya, beliau ada kesempatan untuk ketemu dengan Rasulullah. Tetapi takdir Allah Ta'ala, beliau sudah berusaha untuk ketemu Rasulullah, tapi tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Ya, yang ada hanya istrinya. Ya. Maka pada saat itu Rasulullah sedang perang. Maka setelah Rasulullah itu pulang perang, itu tanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada seorang tamu yang mencari saya? Ya. Beliau tahu karena dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh Allah Ta'ala. Oh ada. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Beliau sangat ingin ketemu dengan Anda, wahai suamiku. Ya, beliau titip salam. Ya. Karena beliau ini memang dinanti-nanti oleh Rasulullah juga. Nah, maka ketika beliau itu ya dengan para sahabatnya itu, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk menjumpai, meminta ampun, minta doa dari Uwais Al-Qarni seperti itu. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini heran apa keistimewaannya Uwais Al-Qarni. Ya, sampai-sampai Uwais Al-Qarni itu ya, padahal yang namanya Umar bin Khattab itu kan seorang presiden. Ali juga seorang presiden yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu masih memerintahkan kepada beliau berdua ini untuk ya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ada apa dengan beliau? Ya. Maka tadi setiap ya ketika pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, setiap orang yang dari zaman, para pedagang-pedagang dari zaman itu mesti ditanya, apakah Anda yang namanya Uwais Al-Qarni seperti itu? Ya. Karena tadi Uwais Al-Qarni itu sangat berbakti kepada orang tuanya, saat taat kepada orang tuanya, memelihara orang tuanya. Ya. Maka beliau itu tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Ini. Maka dari itu, ya, didikan Luqmanul Hakim terhadap anaknya, ya, dan kisah Uwais Al-Qarni ini, mari kita, khususnya saya, menghimbau kepada generasi muda, ya, untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Yang satu, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini beliau ini adalah anak seorang juga bangsawan, banyak hartanya. Beliau hidup bersama ibunya. Nah, ketika Islam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah masuk Islam, ibunya tahu. Akhirnya apa? Ibunya tanya kepada anaknya, wahai Sa'ad, apakah kamu sudah masuk agamanya Muhammad? Nek kamu masuk agamanya Muhammad, saya akan mogok makan seperti itu. Mogok makan. Bahkan pernah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah dipasung agar supaya apa? Keluar dari agama Rasulullah. Aku harus mogok makan. Nek kowe melu Muhammad. Nah, akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan pada ibu, wahai ibu, meskipun nyawa kamu bu itu 1000 nyawa, urip mati, saya tidak akan mundur sama sekali untuk taat kepada Rasulullah. Ya. Akhirnya ketika anaknya seperti itu, ibunya yang ngalah. Nah, ini artinya apa? Ya karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tuanya, sehingga ya ibunya mengalah. Ini tentang taat kepada orang tua. Luqmanul Hakim senantiasa mengingatkan kepada anaknya untuk taat kepada orang tuanya. Ya.
Nah, kalau kita mengetahui bagaimana anak-anak sekarang, ya Allah, ya, yang namanya orang tua itu kan memang secara fisik, ya, orang tua itu adalah orang yang ada di rumah, yang satu keluarga. Tapi yang namanya guru itu kan juga orang tuanya. Orang tuanya itu mempercayai kepada guru-gurunya itu agar supaya apa? Ikut mengarahkan anaknya agar anaknya menjadi orang yang baik. Ya Allah, lah kok murid saya kok karo guru kok enake guru. Saro mentelengi, saro, ya Allah. Maka saya itu guru saya kok kaya ora kajen tenanan. Wis ora kajen gawe biji kudu dikeki. Nah, muridnya ya samsaya delarung, ya. Padahal wis kayak biji apik kok jejak delarung itu sarep piye. Loh. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak semuanya mas-mas yang saya banggakan ya. Ya, jadi orang tua itu ya termasuk guru itu adalah orang tua kalian semuanya. Kalian itu ingin katanya ingin menuntut ilmu. Ilmu dari Allah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala itu lewat gurunya, lewat ustadznya. Ya. Ustadz itu mau, ya wong yo kan ya macam-macam toh guru itu. Guru ada yang banyak, yang keliru juga banyak loh. Itu meskipun seperti itu, tapi yang dikatakan guru itu nek baik itu kan ya wajib kita itu untuk melaksanakannya. Rasa ndelok iku lha Pak Guru ya guru omdo kok. Enggak usah seperti itu sudah urusannya gurunya sendiri seperti itu. Perbuatan kita itu adalah mengikuti apa yang diarahkan gurunya. Ya. Maka nek kalian itu pengen pinter, itu ya syaratnya harus taat kepada gurunya. Apa yang dikatakan gurunya itu ya harus ditaati. Maka nek kalian itu meremehkan gurunya, lah gurunya gur tumpakane kaya ngono kok. Ngremehke gurune kaya ngono ya Pak arep pinter kok ngendi? Gak akan jadi anak pinter seperti itu. Itu adalah orang tua juga. Maka di pondok juga seperti itu. Maka saya itu ketika anak saya di pondok itu ya mewanti-wanti itu ya tadi. Karena apa? Kadang-kala kan pulang itu kan dia mengeluh. Lah ustadz ya ngono kae kok bi seperti itu loh. Ustadz kaya ngopo? Lah iso guru perintah kon nyang masjid lah tapi ustadz dolanan HP. Loh. Kan ya perintah kaya karo nyang masjid itu urusannya ustadznya, enggak usah kita itu menengok bagaimana ustadznya. Loh. Ini, maka sebagai seorang murid itu ya tadi guru memerintahkan ini ya mengikutinya seperti itu. Ini ya saya itu bisa mengatakan seperti ini karena apa? Saya bisa seperti ini karena apa? Karena guru-guru saya seperti itu. Karena guru-guru saya nggak akan bisa seperti ini kalau saya itu orang taat sama guru saya, nggak akan bisa. Ya. Sampai saya itu ini pengalaman pahit sebetulnya. Kenapa? Ratau japlak pisanan langsung konangan seperti itu. Betul, ratau japlak pisanan langsung konangan. Janjane japlak gur karena apa? Pengen karo koncone do japlak, pengen japlak. Ya. Akhirnya ya konangan ora tau japlak. Gelone ra jamak. Bar kuwi ya ra japlak meneh. Loh, ini gurunya itu melarang japlak karena apa? Japlak itu adalah berbahaya seperti. Ya. Ini. Jadi Luqmanul Hakim senantiasa mengingatkan kepada anaknya itu adalah senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri itu menangis ketika orang tuanya itu meninggal. Nah, ketika Imam Hasan Al-Basri itu menangis, itu murid-muridnya itu tanya, wahai Syekh, wahai Imam, kenapa engkau menangis? Wahai muridku, aku nangis kuwi ora ngelani mergo wong tuaku mati. Ning aku nangis kuwi mergo napa? Dalan aku nyang surga kuwi wis terputus. Wis tidak terbuka dengan lebar. Loh. Ini maka sekali lagi wahai pemuda-pemuda semuanya yang saya banggakan, sekali lagi yang kalian masih punya kedua orang tua. Ada yang orang tuanya sudah meninggal satu? Oh, enggak ada. Masih punya orang tua semuanya.
Maka sekali lagi, kalau kalian itu pengen pinter, sekali lagi, ya taatlah kepada orang tuamu. Baik orang tuamu di rumah, ataupun orang tuamu di pondok pesantren. Ya, itu syaratnya seperti itu. Kalau kamu itu betul-betul ingin menjadi orang pinter. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ya. Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya, ya bunaya aqimis sholata. Aqimis sholata. Jadi untuk senantiasa melakukan sholat. Wabil ma'rufi wanhanil munkar. Ya. Selain untuk sholat, kemudian juga mengajak berbuat ma'ruf, kemudian mencegah perbuatan munkar. Nih. Jadi Luqmanul Hakim senantiasa mengingatkan kepada anaknya, ya bunaya aqimis sholata. Loh, ini sholat sekali lagi. Maka HP ya sapa sing guyu ndak. HP ya, HP sekali lagi HP memang adalah fasilitas. Fasilitas. Mau nggak mau, siap nggak siap, memang generasi sekarang harus punya HP. Berkali-kali saya juga saat ini merasa gelo banget ya, gelo banget betul. Saya baru merasakan gelo saat ini. Ya, alhamdulillah neng wis pensiun kayak 5 tahun. Jadi saya kerja barang eneng omah prai-prai barang dituntut kon laporan kon ngeplot ya Allah. Kelingan nek kelingan seperti ini kelingan bapak saya dulu. Arep kerja dibenging sik, kowe aja kerja sik, kursus komputer dhisik. Ya, ternyata bapakku sangat pintar dulu. Paham sekali zaman yang akan datang. Mesake anake ndak ora mudeng. Apa jenenge HP, ora mudeng komputer. Nah, saya baru merasakan kecewanya. Maka sekali lagi HP itu gunakan untuk yang bermanfaat, yang ada kaitannya dengan ilmu. Yang ada kaitannya dengan ilmu, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Ya, kenapa? HP-mu akan ditanya oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kena. Saya nggak bisa melarang apa jenenge. Aku kan larang apa-apa nih. Tapi tadi tolong ya jangan mengalahkan baca Qur'annya, jangan mengalahkan sholatnya, jangan mengalahkan belajarnya. HP, nek HP-mu kuwi ngalahke ketiga-tiganya mau tadi, mengalahkan Allah, mengalahkan belajar, mengalahkan orang tua. Jadi apa sok ben nasibmu seperti itu. Loh, ditanya oleh Allah Ta'ala, HP kamu itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Kena main game kena, tapi ya tadi ya nggon share-sharean kemarin game itu ya sangat, itu dokter sing berkata ya, yang meneliti dokter, ada penyakit autoimun itu termasuk karena tadi banyak melek malam, begadang malam, banyak minum makanan instan, ya itu. Begadang malam, minum makanan instan itu adalah sehingga menjadi generasi muda itu nopo? Lemas, males, ngopo-ngopo males, sinau males, sholat males, ngaji males, sing gelem go nopo? Ngopi. Ngopi mangan. Ini itu karena itu dokter yang meneliti kok. Punya ilmu. Loh. Ini loh, sekali lagi HP ini adalah memang sekali lagi itu adalah nikmat karunia. Kalau yang kita memanfaatkan itu bisa mengaturnya. Ya. Tapi gara-gara HP Mas singkat tamping papat sapa Mas? Wingi Mas. Ayo Mas. Singkat tamping papat sapa Mas? Ngajeng Mas. Rane to? Renek, masalah apa? Kok aku latih kok pengen 5, masalah apa? Aku ya berusaha kata ping 4 masalah seperti itu.
arep 5 kurang sithik janjane. Loh. Niat saya itu sebenarnya mau katam ping 5 tapi urung kelakon-kelakon seperti. Loh, sing tuwa iso katam ping 4, lah sing cah enom ngene ora iso katam ping 4. Ya. Poso lho, Mas. Loh, poso lho, Mas. Kenapa nggak bisa seperti itu? Tadi HP, gara-gara HP. Loh. Ini padahal bulan puasa itu adalah bulan menghatamkan Quran, bulan berlomba-lomba baca Quran. Dan Allah itu akan membimbing kita kalau kita itu punya keinginan seperti itu. Ya, maka termasuk anak-anak saya itu ya mungkin kita sing oke ya guru sing ning pondok, sing ning omah ya paling guru ping pisan. Ping pisane guru tak karena tak share ngon grup seperti itu. Tapi nek sing anak wedok itu berkali-kali seperti itu. Nah, berkali-kali. Ini karena memang ada niatan, ya ada niatan. Sing ibu-ibu itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali seperti itu. Jamaah pengajian di mana ya itu ada yang 4 kali bapak-bapak di Gunung Guntur, ada yang 4 kali bapak-bapak. Ya, belum melebihi saya, alhamdulillah belum melebihi saya. Aku nek dilebih yo isin to ya, masa karo jamaah kalah. Nah, ini sekali lagi, ya, bulan Ramadan itu kalau kita itu tidak mengupayakan semaksimal mungkin, ya tadi adanya apa? Males seperti itu. Ya, males. Karena tadi itu adalah perkataan seorang dokter. Ya, tadi maka dari itu sekali lagi ya tadi tentang sholat, akimis sholat, ya dirikan sholat. Ya, maka sekali lagi ini sudah bulan Dzulqa'dah, ya jangan sampai ya amalan ketika bulan Ramadan kita itu seperti gunung pasir. Ya, umpama adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil-kecil itu nek wedi itu kan enggak ini sok kayak gunung pasir kan gitu. Nek gunung pasirku sehingga koncone karo ya ambrol kan nesu kan lho. Lah nek gunung pasir itu kena udan kan terus ambrol. Mula nek amalan selama bulan Ramadan itu hanya seperti gunung pasir, akhirnya ya ilang Ramadane. Ya, lunga Ramadane akhirnya apa? Entek amalane. Ya. Entek amalane. Yo tadi Ramadan iso poso sesasi penuh. Ya, poso Senin Kamis ya abot. Yo paling ora sesasi pisan lah. Senin tok ra apa-apa. Ya, atau Kamis tok ra apa-apa. Nek sesasi ya cukup pisan lah, ping 3. Pertengahan bulan Yaumul Bid. Loh, itu karena tadi ya, untuk menjadi orang takwa, jangan seperti gunung pasir tadi. Sholat tarawih ya gitu. Masa sholat tarawih bulan Ramadan iso sesasi penuh kok. Masa ya selama 1 bulan ra iso ra kuat sholat tahajud. Loh. Paling tidak seminggu bisa lah ya 2 rakaat 1 witir. Nggih Mas, sak nom-nom nggih. Nah, ini diupayakan seperti itu. Lah saya itu juga heran, anak saya itu sebenarnya HP itu ya muni kabeh jam setengah. Enek sing jam 3 muni, krangkring, jam 3:30 muni. Ning yo ora tangi ya Allah, iki janjane. Sing tangi ya sing wedok mau, nek sing wedok gelem tangi, sing lanang ya Allah. Nek ora aduh kita sepiye. Kuwi padahal ya kok pondok Mas, kok pondok. Tapi nek ora digreteki karo sing tuwa ngene iki, ya amalane termasuk ngaji bareng nek ora digreteki ngene iki, diam klakep. Ya, menengnya ora kok turu ora HP ya. Makanya tadi HP itu sekali lagi ada pertanggungjawabannya Mas. Makanya seorang orang tua sing nukoke kuota, nek anake ning dekem ning kamar kok gur meneng wae terus, yo Allah Taala sendiri. Termasuk tadi sholat. Ya. Pastikan ketika kita orang tua itu ke masjid, pastikan anak kita itu sudah menyusulnya. Nek ibunya enggak ke masjid, pastikan ibunya yang mengingatkannya. Nah, itu. Ini. Jadi apa itu tentang sholat. Kemudian tentang mengingatkan yang baik. Lah, ini pernah ya Rasulullah itu ditanya
oleh seorang sahabat, para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik di hadapan Allah Ta'ala itu apa ya Rasulullah?" Ada 4, tapi saya sampaikan 1 saja karena wis meh. Ternyata ndang muni ya ternyata meh rampung. 1 saja. Tentang apa itu? Orang yang paling baik di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang yang sering mengingatkan, sering mengajak berbuat baik, mencegah perbuatan munkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Imran kalau enggak keliru, ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Allah itu memuji kepada umatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik karena kalian mau keluar kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengingatkan, mengajak berbuat yang baik. Loh, Luqmanul Hakim itu senantiasa mengingatkan kepada anaknya untuk mengajak berbuat baik, Bapak Ibu. Loh Bapak Ibu, terus nek panjenengan tindak pengajian, sregep pengajian, anaknya dereng gelem pengajian, diberi senantiasa diajak. Wah, jawabannya anaknya kaya ngopo, tetap diajak, diingatkan. Nek ora gelem pengajian amor karo wong tuane, digolekke pengajian khusus cah nom-nom. Diupayakan gitu Bapak Ibu. Karena Luqmanul Hakim itu senantiasa mengingatkan kepada anaknya tadi. Pertama tentang sholat, kedua tentang mengingatkan yang baik. Jangan sekali-kali kita itu sebagai orang tua, ya sekali lagi dengan PD-nya Bapak Ibu ke masjid subuh. Sementara anaknya masih kecil, tidak berangkat ke subuh, alasannya apa? Kasihan, masih kecil, kok ora iso tangi dhewe, jari sapa? Tangi dhewe nyang sekolah. Boro nyang sekolah, tekok nyang sekolah. Komo sapa sing ora salat subuh? Ngaco, ngopo ora salat subuh? Tangine jam 6. Lah pakmu mbokmu nyandi, mbon kerja lho. Lho niki Pak. Lho. Maka pastikan ketika Bapak Ibu berangkat kerja, anaknya sudah sholat subuh. Jangan ngogrek-ngogrek anaknya hanya karena sekolah. Loh, ini Bapak Ibu. Karena itu penting. Ya, mengingatkan yang baik, mengajak yang baik kepada anaknya itu penting. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah perbuatan yang jelek. Berkali-kali saya sampaikan tentang apa itu? Pacaran Bapak Ibu. Pacaran Bapak Ibu. Nih. Itu jelas-jelas perbuatan munkar. Tidak ada orang tua yang rela. Ya. Anaknya itu, terutama anaknya perempuan, ya, itu, ya, tidak ada yang senang. Orang tua kok, apa jenenge? Ridho anaknya ning ya nek zaman no ya mungkin ya ora sithik lah wong tua sing bingung anakku kok ya urung diapeli, anakku wis gedhe kok urung diapeli wong lanang ya ngono ae bingung kok. Ya. Bingung. Mulai ya dijak kencan ngono ya ora apa-apa le ya. Malah anake dikandani sing penting hati-hati ya nduk, hati-hati ya nduk. Ya lah kok iso hati-hati. Ya, bakal hati-hati. Yo, karena ya sekarang kan anak sekolah itu kan, ya Allah, saya tuh kalau ya dengar terus ada wali kelas ya, ada grup wali kelas mengimpulkan, Bapak Ibu, apakah tahu anak ini dicari ibunya belum pulang? Ah ya Allah, cah wedok masalahnya. Misak rung tekan omah lho, cah wedok lho. Jarene wong Jawa ki duwe pitik ning ngene tanggane marip belum mulai digolek nyang tanggane. Lah anake jam 09.00 urung mulai kok. Ya ora digoleki iki terus piye.
jare wis gedhe pian ya. Iso njogo dhewe ya. Jare sapa njogo dhewe. Lho. Niki Bapak Ibu. Ya. Mencegah perbuatan yang mungkar. Anaknya Luqmanul Hakim itu senantiasa juga diingatkan untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Nih. Jadi orang yang paling baik di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang yang tadi senantiasa mau mengajak berbuat yang baik, mencegah perbuatan yang mungkar, kemudian beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika Imam Al-Qurtubi tadi, itu ya Allah memuji kepada orang yang melakukan 3 hal ini, tapi Allah akan menghancurkan. Allah akan menghancurkan ketika ada keluarga, ada masyarakat, ada negara yang tidak melakukan 3 hal ini. Ora beriman kepada Allah Ta'ala, ora gelem ajak-ajak tumindak apik, ora gelem nyegah perbuatan jelek. Ini Allah akan menghancurkannya. Maka nek keluarga kita semuanya, sekali lagi, keluarga kita semuanya tidak saling ingat mengingatkan. Misalnya sing sregep pengajian ibuke, yo wani ora wani ya kudu wani ngelingke karo bapake garwane, tapi dengan cara yang baik, ora kaya ceramah terus-terusane bapak garwane diceramahi terus yo suwe yo grisinen kok terus akhirnya wah sing sregep pengajian akhirnya terus ngono kae mengke ya. Kose wangsule sing misalnya sing sregep pengajian bapake nggih niku wae garwane nggih dielingke. Ya. Terus garwane niku nek keluar rumah ya tidak pakai jilbab, dandan anjagong dandane sak jam ora rampung-rampung. Lah niku ya terus dielingke, kok iki janjane iki arep ngopo to, Bu? Ha. Keluar jagong kok dandane ora rampung-rampung lah. Ati sawang sapa? Nek karo aku ora tau dandan karo niku dielingke. Ya. Termasuk anake nek dandan menor-menor ya dielingke. Ya. Niki. Terus ketika ada keluarga yang tidak melakukan 3 hal tadi, itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Diporak-porandakan oleh Allah Ta'ala. Ini. Ya, jadi Luqmanul Hakim sekali lagi itu senantiasa juga mengingatkan anaknya kepada 3 hal tadi. Yang pertama adalah tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah senantiasa sholat, menegakkan sholat, mengajak perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya, ada kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena saya ini juga bukan berarti saya itu lebih baik daripada panjenengan semuanya. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada negara kita ini. Kan negara itu adalah yang terkecil adalah keluarga. Keluarga. Jadi kita nggak usah melihat bagaimana orang-orang di atas sana yang nanti. Ya, orang-orang yang memimpin kita, negara kita itu nggak usah melihat. Tapi bagaimana nek kita itu mengendaki negara kita itu negara yang badatun thayyibatun warabun wafir itu, mari kita jaga keluarga kita masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kita ingatkan keluarga kita masing-masing. Jadi kalau keluarga kita itu kita senantiasa kita ingatkan, maka ya otomatis kalau kita bertetangga itu kan menjadi tetangga yang baik. Nek bertetangga yang baik maka menjadi masyarakat yang baik. Nek masyarakat satu dengan masyarakat yang baik maka akan menjadi negara yang baik. Itu. Maka mari kita mohon pada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, bisa menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, sehingga masyarakat kita, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang senantiasa mendapat lindungan dari Allah Ta'ala, sehingga bahagia dunia
hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, ada kurang punya mohon maaf. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.